Yang terberat adalah kamu, Andra Anggara. Kamu berat sekali. Halo guys, hari ini gue lagi ada di Broadway Bar and Lounge Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Hari ini gue lagi bersama dengan Aji. Halo. Halo, Aji. Apa kabar? Baik. Ya. Gimana? Gini, jadi pengalaman ceritanya gimana sih awalnya bisa jadi bartender? Awalnya bisa jadi bartender. Jadi sebetulnya dulu saya sekolah di pariwisata. Itu di 37 Jakarta Selatan. Kemudian saya sebetulnya ambilnya jurusannya boga, sebetulnya masak. Ya kan, dimasak. Kemudian tapi di situ tuh ada eskulnya tuh juggling gitu kan, flaring, lempar-lempar botol gitu kan. Nah dari situlah saya mulai tertarik tuh dari situ. Kemudian juga di sekolah pariwisata tuh biasa senior tuh suka ngajak kerja tuh gitu kan. Nah pada saat itu diajak kerja lah part-time gitu di sebuah bar di daerah Kemang. Untuk jadi barback tuh waktu itu. Nah dari situ mulai rutin tuh setiap Sabtu Minggu part-time gitu kan. Kemudian begitu lulus, jadi langsung masuk ke sana sih sebetulnya gitu awalnya. Oke. Terus udah berapa kali sih untuk ikut kompetisi mixologis atau flaring kayak gitu tuh udah berapa kali tuh? Flaring waktu itu saya ingat waktu saya masih sekolah itu. Oh udah lama banget berarti ya? Itu udah saya modal nekat aja tuh. Waktu itu 1 kali. Terus kemudian untuk lomba buat minumannya atau mixologinya tuh sekitar 8 kali lah kalau salah. Oh banyak juga ya? Iya. Ada nggak dari yang udah ikut kompetisi itu ada yang berkesan nggak di situ? Sebenarnya hampir semua kompetisi itu berkesan ya. Kenapa berkesan tuh karena pasti ada sesuatu yang bisa diambil, kemudian kita ketemu teman baru, networking baru ya. Relasi baru. Relasi-relasi baru, tantangan-tantangan baru yang nantinya akan membuat kita berkembang sih. Jadi semua kompetisi itu mau kalah, mau menang, itu semua berkesan sih. Oke. Terus untuk dirimu sendiri nih, anak keberapa sih? Kebetulan saya ada anak ketiga dari 4 bersaudara, gitu. Udah menikah apa masih single? Sudah menikah. Udah punya anak belum? Sudah punya anak juga. Berapa tuh anaknya? Satu. Umur 5 tahun. Terus ada nggak tips and trick untuk buat koktail yang unik gitu? Untuk buat koktail yang unik sih pastinya coba terus ya. Terus coba, pokoknya coba terus sih. Itu aja sih. Coba belajar terus, gitu. Sampai dapat yang unik gitu. Ada nggak triknya atau tipsnya apa gitu? Kalau tips dari saya sih beruntung sebetulnya. Beruntung. Benar, beruntung. Oke. Tapi karena gini, kalau keberuntungan itu kan terjadi ketika ada persiapan, yaitu dari diri kita sendiri yang tadi saya bilang kita terus coba, belajar terus, ya. Kemudian adanya kesempatan gitu, seperti beberapa kompetisi gitu kan, itu artinya kesempatan gitu. Artinya ya apa yang sudah kita siapkan, yang kita pelajari. Terus menerus, kemudian datanglah sebuah kesempatannya yaitu lomba-lomba tersebut, maka ya jadilah keberuntungan sih kalau saya sih itu sih gitu. Terus ada nggak pengalaman pernah bikin koktail pakai YFJ tuh ada nggak? Nah jadi tuh uniknya berkesannya waktu di YFJ itu adalah karena kan Broadway ini kan mengusung konsepnya tuh percampuran budaya gitu kan. Nah saya tuh coba buat percampuran budayanya tuh kayak India gitu sama Indonesia gitu kan, which is Indonesia tuh punya jasmine ya, salah satu bunga nasional Indonesia. Kemudian dicampur dengan jaljeera ya, minumannya India gitu. Nah itu tuh balance banget gitu, kompleks banget ketika dimasukkan dengan Juliana Fresh Juice-nya cranberry tuh. Oh gitu. Itu sih. Itu kayak wah kok pas banget gitu ya, gitu. Kayak nyatu aja gitu kan antara jasmine-nya, kemudian jaljeeranya itu. Ya kita tahu jaljeera tuh lemon, jahe segala macam itu kok nyatu gitu ya. Itu kayak pas aja sih menurut saya sih, cranberry-nya oke sih. Jadi masuk. Oh ya, buat pengalaman di bartender itu berapa lama sih? Untuk di bar sendiri, di F&B inilah di ya, F&B ya, pastinya. hampir lama ya,
4 sampai 5 tahun lah. Oh iya. Iya, 4 sampai 5 Oke, tahun. oke. Terus paling lama di mana tuh? Paling lama waktu itu di FJ Seven Kemang. Kemang. Iya, waktu yang pertama itu tuh karena Pertama dari kalinya, sekolah tuh. keluar sekolah Iya. langsung ke sana. Dari masih sekolah malah. Langsung ke sana. Part-time mulai part-time, kemudian DW segala macam baru. Nah, kalau buat di sini di Broadway sendiri udah berapa? Di Broadway ini sudah hampir 1,5 tahun lah. Oh, Iya. lama banget lah ya. Belum. Tapi udah banyak menang ya. Amin. Kompetisi ya kan. Amin. Kayaknya hebat banget gitu ya kan. Enggak. Bu Buntu. Buntu. Oh Oh iya. lupa. Sekarang umur berapa sih? Umur Ayo, kalau boleh tahu. sekarang baru 28 tahun. 28 tahun. Kelihatan kayak 17 ya? Ya, 17 ditambah berapa tuh ya? Baby face nih. Iya benar, nggak kelihatan sih tapi Nggak kelihatan kalau ya? untuk segitu. Mm. Tips and trick kalau Oh. misalnya gimana cara ikut pas lagi kompetisi, Ah. terus ada tips and triknya nggak biar menang gitu? Oke, kalau tips dan regulasinya ya pertama yaitu ya banyak belajar, kemudian pahami rules and regulationnya. Karena kan kita bicara soal kompetisi ya, jadi kita harus pahami apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan kan. Ya, kemudian dari situ ya sisanya balik lagi ke diri kita sendiri kan, persiapan kita tuh dari mulai knowledge-nya, mental kita. Sebetulnya kayak seperti apa yang kita lakukan sehari-hari di bar aja sih, sebetulnya kan gitu kan. Tapi kan beda nih, kalau di kompetisi kan dilihat banyak orang. Dilihat banyak orang kan. Pastinya dong. Iya. Tapi harusnya sih udah biasa ya, karena kan juga kita begitu ketika in charge gitu kan, itu juga pun bertemu dengan banyak orang, banyak tamu justru yang berbeda-beda malah gitu kan. Mungkin memang akan lebih sedikit grogi kali ya kalau kompetisi karena dilihat oleh teman atau segala macam gitu kan. Tapi balik lagi sih, ya itu dia terus coba terus. Iya, saya juga nggak langsung menang itu. Berapa kali Untuk kalah. awal-awal ikut kompetisi itu nggak langsung menang dong. Betul. Beberapa kali pasti gagal, tapi belajar dari kesalahan ya, sendiri. yang gagal itu kalau berhenti coba. Oh, benar. Kalau udah berhenti coba berarti Anda gagal. Benar, setuju Iya. kalau untuk itu setuju. Jadi jangan pernah berhenti untuk coba sih. Gitu. Tapi ada nggak dari ikut kompetisi itu koktail yang paling enak gitu di antara yang pernah lo ikut kompetisi itu ada nggak? Banyak tuh. Serius? Banyak. Wah, boleh Dari tuh. teman-temannya banyak banget saya cobain tuh. Kenapa maksudnya waktu itu ya kecewa lah kenapa kalah gitu ya. Tapi ternyata memang ya lawannya tuh hebat-hebat semua. Berkompeten semua ya, terus saya coba-cobain dan mereka koktelnya enak-enak banget sih gitu. Dari situlah mulai belajar lagi. Iya, makanya kita sharing-sharing. Ini dari apa sih? Ini dari apa gitu kan? Bagaimana buatnya? Kayak gitu-gitu. Menggunakan proses apa? Kayak gitu sih. Jadi belajar lagi kayak sekolah ya. Sebetulnya jadi lebih seru sih gitu. Iya. Seru banget. Tapi kan tantangan juga dong kalau Tantangan kayak pasti. kompetisi. Ah. Apalagi kan namanya kalau misalkan ikut kompetisi kan pasti juga ya kayak yang grogi udah pasti dong. Pasti. Ya kan, grogi udah pasti tuh gimana tuh kalau kayak gitu tuh kalau nggak ikut ya kan. Saya suka pendinginan ya, suka gitu-gitu sebelum Pemanasan. sebelum maju tuh. Pasti minta restu dulu ke keluarga, ke orang tua, ya nggak lepas juga itu pasti dari doa-doa mereka juga, dari support juga sama keluarga, orang tua, dan juga paling penting juga support dari tim juga nih, dari tim outlet segala macam karena biar bagaimanapun kan kita sering banyak kita tinggal nih, kita latihan, kita bikin produk, kita coba produk, terus kita tinggal gitu kan. Ya mereka yang jaga kandang lah gitu untuk operasional gitu ya. Terima kasih juga tuh, terima kasih banget buat support orang outlet juga. Kalau nggak itu semua, nah ya semua berkesinambungan gitu. Betul. Doa keluarga segala macam, bantuan dari kru ya, support dari owner segala macam itu ngaruh sih. Oke deh. Gitu. Kak Gi, ini Ya. mau tahu nih, waktu kemarin ikut kompetisi, lawan terberat tuh siapa tuh kira-kira? Ada tuh. Lawan terberat adalah kamu, Andra Anggara. Kamu berat sekali. Kayaknya udah lawannya berat, orangnya juga berat. Iya, orangnya juga berat ya. Jadi karena karena kita nggak cuma sekali aja kan, nggak cuma sekali, kita udah beberapa kali. Dan saya juga tahu dia berkompeten ya, maksudnya bagus gitu. Jadi saya
pikir dia adalah lawan yang terberat. Cuma memang Andra, kamu kenapa suka overtime? Penyakitnya di situ ya? Iya, dia suka overtime orangnya. Mungkin kemarin kalau dia nggak overtime bisa menang nih Kak Aji, kayak dikalahin deh kayaknya sama dia. Betul. Bisa, Karena kan bisa. begitu selesai lomba tuh kan score sheet-nya keluar tuh kan. Score sheet-nya keluar, ya antara bersyukur dan tidak gitu kan. Kita kan bersyukur Andra kamu overtime. Jadi saya yang menang. Iya, Iya. benar. Kalau enggak dia yang menang. Ya, udah sering ikut kompetisi bareng juga sama dia ya? kayaknya? Sudah sering ikut. Dan memang minumannya dia memang enak-enak, koktailnya juga enak. Iya, koktailnya enak, kemudian out of the box ya, penyampaiannya juga bagus, pokoknya semuanya bagus ya, Andra. Saya tunggu lagi Andra kamu. Di kompetisi berikutnya. Di kompetisi berikutnya. Dengan 4 kayaknya ini. Itu kapan ya kira-kira? Iya. Ditunggu aja berarti. Ditunggu ya, Juliana Jus sering-sering ikut. Sering-sering bikin kompetisi. Betul. Oh ya, Kak Aji waktu pas ikut kompetisi itu bikin koktail sama mocktailnya apa tuh kalau boleh tahu? Jadi kan waktu itu kan konsepnya juga bebas ya, bebas. Kemudian ya udah saya mengusung konsep yang sama dengan tempat saya kerja di Broadway Bar and Lounge ini, mengusung konsep kan blending culture ya, ya perpaduan budaya-budaya gitu. Ya maka saya coba campur budaya-budaya Indonesia dengan negara-negara lain seperti Indonesia dengan India, kemudian untuk di koktailnya itu Indonesia dengan Meksiko ya, kayak gitu. Misalkan kayak contoh koktailnya tuh kita kan tahu ya kopi kan lagi habit banget di Indonesia tuh. Betul. Dan siapa sih yang nggak tahu kopi-kopi yang yang di pinggir jalan itu kan gitu kan. Ya saya bawain kopi itu ya terus kemudian dicampur dengan minuman khas tradisionalnya Meksiko. Kayak gitu. Oke. Itulah yang membawa Anda menjadi menang juara 1 ya. Keberuntungannya lah. Benar. Keren itu sih. Tapi ada lagi gak sih tips lain biar anak-anak yang lain, anak-anak bar yang lain juga tahu nih biar menang tuh gimana di saat lagi ikut kompetisi tuh, ada nggak? Yang pertama belajar ya, belajar juga banyak ya, banyak cara untuk belajar. Dari internet juga bisa. Kemudian kita datang ke kompetisi meskipun nggak ikut kompetisi, tapi kita coba hadir, kita lihat apa sih yang mereka bawakan, kayak gimana sih how to join the competition ya gitu, biar bisa dia bisa enjoy ya, apa sih yang mereka lakukan di balik itu semua, kayak gitu-gitu sih, sering ikut-ikut nonton atau apapun itulah. Ada kritik dan sarannya nggak untuk YFJ, tim YFJ nih? Oh, kalau sama itu ikut yang kompetisi kemarin itu ada masukan nggak? Oke. Yang pertama terima kasih banyak Juliana Fresh Juice telah mempertemukan kami para bartender Jakarta untuk mengadu skillnya di sana kemarin. Terima kasih banyak, itu sangat bagus ya. Kita bisa kumpul, bisa adu skill, bisa sharing terutama gitu kan. Ya sering-sering sih adain kayak gitu ya. Terus kemudian kalau kritiknya sih cuma sedikit aja sih. Apa nih? Cuma sedikit aja paling karena kemarin kita mungkin banyak bawa es ya, mungkin next ada freezer ya. Oh, freezer, baiklah. Itu aja sih. Sisanya so far so good banget. Kita bisa ngopi, datang registrasi dapat roti. Wah, udah enak banget. Benar, udah aman banget. Terpenuhi semua pokoknya kita. Aman sih. Oke. Itu aja sih. Udah. Terima kasih banyak untuk Terima kasih Kak Aji. banyak. Gini. Kan gini. Thank you. Oke, terima kasih untuk banyak. waktunya. Bye-bye. Oke guys, hari ini kita mau lihat recreate koktail yang kemarin Pak Aji menang nih. Boleh. Oke, Ayo, boleh. kita pergi ke bar.